Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidati Agung Prihadini. Saya mengajar prakarya di SMP Negeri 2 Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Hari ini saya melaksanakan rekaman mengajar dengan anak-anak via Zoom tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 pagi. Berarti mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pertemuan tatap maya pelajaran prakarya kelas 8. Waalaikumsalam. Ya. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, juga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat, karena sekarang keadaan masih pandemi ya, jadi kita belum bisa bertatap muka. Jadi kita masih secara virtual. Semoga kalian dan keluarga kalian dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Nah, sebelum Bu Ati mulai pelajaran hari ini, Bu Ati cek dulu ya kehadirannya. Ini ada Erlina, udah Meli, Siti Pareko, Nafisa, Nagita Sofiana. Oh, ini Rahma masuk nggak nih Rahma? Silahkan on cam Rahma. Oh ya, ini Rahma yang belum kelihatan ya, tapi sudah ada ya, tidak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Apalagi ini pelajaran prakarya mengenai tahapan pengolahan, kemudian bahan makanan. Nah, ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu orang tua di rumah memasak gitu ya. Nah, silahkan kalian berdoa dulu, silahkan dipimpin Rahma. Mana? Berdoa mulai. Kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Yuk, marilah kita mulai pelajaran ini dengan stretching dulu yuk. Kita taruh apa? Nah, yuk kita gerakkan, muter ya, agar kalian rileks. Kemudian kepalanya. Nah, ini nanti lama kita di depan komputer, di depan HP. Silakan kalian gerakkan. Nah, sudah semua, udah rileks belum ini? Kita nanti mulai pelajaran biar oke. Ya, siap ya. Yuk, mari kita mulai pelajaran hari ini tentang tahapan pengolahan pangan dan penyajian dan pengemasan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Masih ingat tidak kalian teknik pengolahan makanan? Nah, coba Nagita di rumah kalian, kamu sering membantu orang tuanya apa? Teknik yang sering kalian lakukan di rumah apa Nagita? Merebus. Merebus. Kalau Rahma, kalau di rumah yang mic-nya dinyalakan dulu. Apa gimana? Mengukus ya. Kemudian Pareko? Mengukus. Mengukus juga. Erlina? Menggoreng. Menggoreng. Anggita? Menggoreng. Nafisa, apa nih Nafisa? Kalau di rumah yang sering teknik pengolahan pangan yang sering kalian lakukan di rumah. Kamera, ya, oke. Merebus. Merebus. Kemudian kalau Meli? Memanggang. Memanggang. Nah, hebat sekalian ya. Hebat sekali kalian semua ya. Jadi memang kalian perempuan ya sering membantu ibu di rumah. Jadi untuk kalau ditanya tentang teknik pengolahan pangan ya insya Allah kalian tahu semua ya. Walaupun yang simple, yang merebus, mengukus, nah itu kan memang sering dilakukan di rumah. Walaupun cuman kalian lapar merebus
mie instan, nah itu tetap namanya melakukan teknik pengolahan pangan. Nah, ini tahapan bisa dilihat kalian di tempat kalian bisa dilihat share screen dari Bu Ati. Jadi tahapan pengolahan pangan itu penyajian dan pengemasan itu mempunyai kompetensi dasar, yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Kemudian indikator yang akan kalian capai yaitu tentang mengidentifikasi teknik pengolahan atau prosedur tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Kemudian menentukan teknik pengemasan dan penyajian hasil olahan bahan pangan serealia dan umbi. Itu indikator yang harus atau yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini. Kemudian apa tujuannya? Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dapat mengidentifikasi teknik, prosedur atau tahapan pengolahan bahan pangan kacang-kacangan dan kemudian yang berikutnya yaitu merumuskan atau menentukan teknik pengemasan, penyajian hasil olahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Jadi kalian tidak hanya mengolah, tetapi juga setelah mengolah itu kalian harus bisa menentukan teknik penyajiannya mau modern atau tradisional. Begitu ya. Nah, ini kemudian dalam pembelajaran ini ada sedikit motivasi untuk kalian, yaitu tidak ada anak yang bandel, yang ada hanyalah anak-anak yang belum mengerti. Tidak ada anak yang tak mampu mengerti, yang ada hanyalah orang tua yang kurang sabar. Nah, itu motivasi untuk kalian hari ini. Semoga kalian semangat dalam belajar meskipun kita ini dalam virtual ya. Jadi pertemuannya itu tatap mukanya secara virtual, tatap maya ya istilahnya. Nah, kemudian Bu Ati lanjut ini ada sebuah pertanyaan. Nah, silakan kalian baca. Ini pertanyaannya. Kelihatan nggak di sharing ketutupan tidak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Bisa kalian baca? Bisa. Oke, silakan. Jadi pada suatu hari, pada hari Sabtu ya, dengan suatu hari kayak cerita ya. Nah, pada hari Sabtu, kelompok Dina membuat tugas video pengolahan dari bahan makanan. Mereka menyiapkan semua alat, bahan, dan mulai membuat bubur jagung sesuai dengan resep yang didapat melalui browsing. Nah, setelah bubur matang, mereka mencoba hasil masakan untuk mengetahui keberhasilan masakannya. Tahapan pengolahan yang dilakukan kelompok Dina ketika mencoba hasil masakan untuk mengetahui rasa dan keberhasilan masakan tersebut, itu namanya tahapan apa? Evaluasi. Luar biasa, hebat sekali kalian. Jadi jempol 2 untuk kalian semua. Jadi itu tahapannya kalau memang kalian mencoba hasil masakan itu memang tahap evaluasi. Jadi sudah ada di tahap akhir karena masakannya sudah matang. Nah, ya ini berarti lanjutkan. Nah, ini untuk dalam pengolahan bahan pangan kita perlu membiasakan merencanakan. Segala sesuatu itu kan harus direncanakan toh? Ya tidak? Mungkin hari ini kita ada pembelajaran daring. Oh ya, besok ada jamnya Bu Ati prakarya. Pasti malam kalian sudah merencanakan harus bangun pagi, menyiapkan diri untuk mengikuti Zoom meeting, begitu kan? Nah, itu sudah harus dilakukan. Jadi memang dalam pengolahan pangan, memang kita perlu membiasakan untuk merencanakan proses pembuatannya agar memiliki nilai manfaat. Nah, jadi di sini alur atau tahap pengolahan bahan pangan itu yang pertama perencanaan, ya. Yang kedua pembuatan, yang ketiga penyajian dan pengemasan, yang terakhir yaitu evaluasi. Ini alur ini satu rangkaian, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak mungkin kalian perencanaan ditaruh di belakang. Oke? Nah, jadi perencanaan itu harus ada di depan. Jadi nanti di sini dalam perencanaan kalian
menentukan identifikasi kebutuhannya apa yang ada di identifikasi kebutuhan itu disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Di tempat kalian yang banyak hasil buminya apa? Tentang serealia, kacang, dan umbi. Misalnya di tempat kalian banyak singkong. Nah, muncul idenya mau dibuat apa? Kira-kira kalau singkong di tempat kalian suka dibikin apa? Direbus. Oh, direbus saja. Oke, temen minum teh. Nah, selain itu direbus, apa diapakan? Mungkin? Betul. Dikukus, kemudian ya pakai lagi. Ada lagi? Buat keripik. Oh iya, dibuat keripik. Iya, macam-macam ya. Betul. Nah, ya. Kemudian setelah kalian merencanakan, itu kalian melaksanakan pembuatan meliputi proses persiapan, proses pembuatan. Nah, di sini kalian dalam persiapan kalian tentu akan menyiapkan bahan dan alat. Kemudian ini di sini contohnya serealia. Di sini serealia itu ada beras, ada jagung. Nah, kalau beras pasti di tempat kalian banyak. Iya tidak? Ada tidak? Iya. Nanti beras dibuat nasi kuning, kemudian nasi uduk. Nasi uduk dari mana coba kalau yang kalian tahu? Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, iya. Kemudian nasi goreng. Biasanya nasi goreng ini kalau kita memanfaatkan apa? Nasi apa? Coba. Nasi kemarin malam. Iya, nasi kemarin malam itu ya. Kemudian jagung. Adakah tempat kalian ada yang menanam jagung? Oke. Ada. Nah, ini nanti biasanya nasi jagung. Kemudian ada jagung bose. Kalau jagung bose ini jagung yang ini makanan khas dari daerah Nusa Tenggara. Ini jagung bose itu kalau di tempat kita ya kayak bubur kacang hijau itu. Tapi di sana ini jagung dicampur kacang-kacangan, kemudian dimasak menjadi bubur. Bentuknya ya seperti bubur kacang hijau itu. Nah, kemudian lepet jagung. Pernah makan lepet jagung? Dereng. Lepet jagung kalau itu biasanya dibungkus dengan daun, itu kulit jagungnya itu. Nanti manis rasanya. Kemudian ini contohnya, nah ini beras kemudian diolah atau dimasak menjadi nasi uduk. Nasi uduk itu nasi yang rasanya gurih. Biasanya campuran ada apa namanya itu ada ini loh telur dadar yang diiris itu, kemudian ada kering. Nah itu penyajiannya seperti itu. Kemudian ini apa ini jagung dibuat apa kira-kira itu jagung? Nasi jagung. Nasi jagung ya di sini banyak ya nasi jagung. Kalau di Indonesia yang banyak jagung sebagai makanan pokok itu ada di daerah Madura. Nah, kemudian yang berikutnya itu ini kacang apa? Kacang tanah. Kira-kira kalau kacang tanah di tempat kalian dibuat apa? Direbus. Memang rata-rata direbus buat cemilan kan enak gurih itu nggak sadar kan, tahu-tahu nanti keluar jerawat ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya ini kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau. Nah tadi kacang ada yang direbus, kemudian dibuat bumbu kacang. Bumbu kacang kira-kira dibuat apa kalau di tempat kalian? Sambal pecel, iya. Kemudian kue kacang. Nah, ini kalau lebaran, kacang tanah dibuat apa kalau lebaran? Kacang umpet. Kacang umpet ya, istilahnya aneh-aneh ya. Ya, memang kita lain daerah lain istilahnya. Itu. Kemudian kacang hijau. Kacang hijau kalian tahu kan? Itu dibuat kue apanya ini? Kue satu. Kalau di tempat kalian mungkin bilangnya satu ya, satu tapi ya, satu toples maksudnya. Kemudian bubur kacang hijau biasanya ini di mana kalau anak-anak itu kecil-kecil di mana coba kalau bubur kacang hijau? Di pos yandu untuk menambah gizi dan protein. Kemudian bakpia, siapa yang belum pernah makan bakpia? Nah, bakpia itu masakan dari mana? Khasnya dari mana? Jogja. Ya, luar biasa kalian ya. Kemudian ini, nah tadi ini kacang diolah menjadi apa ini? Biasanya lebaran ini banyak sekali. Kue kacang. Ya. Kemudian ini kacang hijau. Nah ini yang tadi disampaikan. Ini kue apa namanya? Kue satu, tapi ini jumlahnya banyak. Satu itu harusnya satu gini ya. Tapi itu banyak dalam satu
toples. Kemudian ini tadi, oh ini gambar apa ini? Gambar Singkong. Nah, kira-kira singkong itu diolah menjadi apa? Yang banyak itu singkong, ubi ya, umbi. Tadi singkong itu masuk ke dalam kelompok umbi. Ini ada singkong. Singkong. Makanan khas. Tape. Kemudian yang khas dari Magelang yang sering jadi oleh-oleh nah ini. Getuk. Ini apa? Iya, Gunung Kidul. Kemudian ini ada singkong keju. Nah, ini jajanan kalian biasanya sekarang yang lagi ngetren. Kemudian kentang. Nah, kalau kentang di tempat kalian dipakai? Dibuat apa? Perkedel. Kemudian ada kroket, kemudian ada kentang crispy, donat, kentang. Nah, kemudian yang berikutnya ini singkong ini dibuat apa ini? Kalau dilihat dari gambarnya ini dibuat apa? Tiwul. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ini dibikin apa kentangnya? Dibikin apa? Crispy. Crispy. Nah, ini memang favoritnya anaknya Bu Ati, luar biasa senangnya. Katanya nggak makan nasi nggak apa-apa, yang penting makan kentang. Nah, gitu ya. Jadi memang itu sebagai pengganti karbohidrat. Kemudian tadi kan dari sini kalian sudah jelas belum tentang apa namanya? Tentang tahapan pengolahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kalau nggak buat lanjutkan, kalau sudah jelas, nah tadi dari tanya jawab berarti kalian sudah paham ya. Jadi memang apa serealia karena banyak tumbuh di tempat kalian, jadi kalian mudah ya untuk mengidentifikasinya. Kemudian di sini kalau tidak ada pertanyaan, coba Bu Ati ada pertanyaan. Sekarang giliran Bu Ati aja yang tanya deh. Nah, di sini sebentar. Bu Ati share screen sebentar, ditunggu sebentar ya. Nah, ini. Sudah kelihatan gambarnya? Di sini di tempat kalian sudah kelihatan gambarnya? Nah, kira-kira itu gambar apa? Itu gambar olahan pangan apa itu? Nasi. Ya, betul, beras diubah menjadi nasi. Nah, yang satu kira-kira diolah dengan menggunakan apa? Dan apa? Dandang. Ya, dandang, atau kalau di tempat kalian namanya soblok ya, atau sabdok. Kemudian yang satu ini yang lebih modern ini menggunakan apa ini? Rice cooker ya. Kemudian kalau kalian dilihat di sini, yang satu menggunakan dandang, yang satu menggunakan rice cooker. Kira-kira pengolahannya, tahapan pengolahannya sama apa tidak? Sama apa tidak? Berbeda, toh? Silakan coba kalian identifikasi perbedaan tahapan pengolahan serealia yang di sini tentang apa namanya pengolahan beras menjadi nasi dengan menggunakan dandang dan menggunakan rice. Silakan. Siapa tadi yang kelompoknya siapa ini yang mau menyampaikan? Yang menggunakan rice cooker? Nafisa, silakan Nafisa. Nasi yang dimasak dengan rice cooker lebih praktis karena hanya membutuhkan alat penanak nasi atau rice cooker saja. Beras dicuci bersih, kemudian dimasukkan dalam panci rice cooker, ditambahkan air, kemudian dimasukkan dalam rice cooker. Biarkan tunggu sampai nasi masak. Oke, iya. Kalau rice cooker memang lebih praktis. Kemudian yang dandang kelompoknya siapa yang mau mengidentifikasi atau menyampaikan tahapan pengolahan yang nasi dengan menggunakan dandang? Silahkan. Siapa? Rahma ya? Rahma ada enggak nih? Nasi yang dimasak dengan dandang membutuhkan yang lebih lama, alat yang lebih banyak langkahnya. 1. Bersihkan beras. 2. Letakkan panci panguran di atas kompor. Masukkan air secukupnya. Masukkan beras. Agar beras yang dimasak hasilnya nasi yang enak. Perbandingan beras dan air harus pas. Umumnya perbandingan antara 1:1 atau air kurang lebih
1 ruas jari di atas tinggi beras dalam panci. Namun, semua sangatlah bergantung dengan jenis beras. Kualitas beras yang kurang baik biasanya membutuhkan air banyak, bisa sampai 1:2. 3. Tunggu sampai air mendidih. Sesekali perlu diaduk agar nasi tidak menempel pada panci dan supaya matang merata. Setelah air berkurang dan beras sudah setengah matang, angkat panci dari kompor dan diamkan beberapa saat. Letakkan panci ubluk di atas kompor dan masukkan air secukupnya. Air jangan sampai menyentuh sarangan panci agar ketika air mendidih tidak mengenai nasi yang sedang dimasak. Biarkan air sampai mendidih terlebih dahulu. Ketika air dalam panci sudah mulai mendidih, masukkan nasi setengah matang ke dalam panci ubluk. Ratakan nasi supaya mendapatkan panas yang sama. Tutup panci supaya uap air tidak keluar kemana-mana. Sambil menunggu nasi masak, sesekali nasi perlu diaduk supaya nasi matang dengan merata. Setelah nasi masak, angkat dari kompor, taruh ke dalam bakul nasi dan siap untuk disajikan. Ya, terima kasih untuk Meli ya. Maaf ya tadi salah nyebut. Ini kok Rahma hilang kemana ya? Ini belum lihat Rahma. Ini tadi memang itu perbedaannya memang sangat jelas sekali ya perbedaannya ya. Karena kalau yang namanya rice cooker otomatis lebih praktis karena tinggal menghubungkan dengan listrik, tinggal kalian pencet tombol cooking, ya kan? Nah, kalau apa namanya ini kalau dandang itu memang prosesnya lebih lama dan membutuhkan alat yang lebih banyak. Kalau perbandingan air untuk memasak nasi itu tergantung berasnya. Biasanya kalau berasnya kualitasnya jelek, biasanya dia membutuhkan air yang lebih banyak. Nah, nanti tadi disampaikan memang kalau dalam mengukus nasi atau mengukus apa saja, itu harus menunggu airnya mendidih dulu. Jadi uap airnya keluar. Jadi memang panas uap airnya itu sudah maksimal. Kemudian jangan sampai air itu menyentuh sarangan. Kenapa? Nanti hasilnya akan mempengaruhi hasilnya. Misalnya nasinya yang bagian bawah menjadi lembek karena terkena air. Biasanya nasi yang terkena air lembek itu akan cepat basi. Lebih jelasnya kalian mengetahui proses tahapannya dari menyiapkan alat, kemudian menyiapkan bahan, kemudian proses pembuatannya. Bu Ati punya video. Silakan kalian perhatikan. Tadi setelah kalian melihat proses proses dalam video itu kan jelas ya, dari pertama menyiapkan apa tadi? Jangan dinyalakan mic-nya biar tadi yang pertama yang kalian lihat menyiapkan apa tadi? Alat-alat bahan. Iya. Kemudian prosesnya. Nah, tadi kan kalau kalian mengamati itu selain tidak hanya praktek ya, tapi kalian juga harus memperhatikan apa? Sanitasi dan hygiene. Jadi kebersihan dan juga keselamatan kerja. Oke, silakan. Berikut hasil diskusi tahapan perencanaan pengolahan serealia kacang-kacangan dan umbi. Di sini kami mempraktekkan membuat tiwul. Identifikasi kebutuhan. Daerah tempat tinggal saya banyak menghasilkan singkong. Proses pembuatan. Pertama, tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula Jawa. Adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu atau piring makan biasa. Kemasan tiwul biasanya dikemas dengan kemasan tradisional daun pisang dan besek, sedangkan kemasan modern dengan kertas coklat atau dus. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini untuk kelompoknya Erlina. Terima kasih luar biasa sekali. Ya, siap? Sudah siap, terima kasih.
Silahkan mulai dari kelompoknya. Oke, dari kelompoknya Erlina dulu. Kelompoknya Erlina membuat atau membawa penyajian atau pengemasan apa? Coba diperlihatkan ke teman-temannya dan presentasikan. Silahkan. Kelompok saya membawa besek. Oke, ya besek ya. Kemudian besek itu termasuk penyajian pengemasan ya. Pengemasan apa ya? Pengemasan tradisional. Oke, Biasanya dialasi dengan daun. ya. Dapat dijadikan pengemasan modifikasi jika diberi keras minyak untuk alasnya. Oke. Besek biasanya digunakan untuk mengemas gedok, gudeg, geplak, tiwul. Oke, ya, udah. Terima kasih. Jadi memang besek ya. Jadi memang sekarang lagi jadi tren lagi besek. Jadi dipakai untuk kemasan tradisional. Bisa juga tadi disampaikan Erlina, bisa menjadi pengemasan modifikasi dengan mengganti alasnya. Jadi yang kalau daun itu berarti menjadi pengemasan tradisional. Kalau diganti dengan keras minyak, berarti menjadi kemasan modifikasi. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Erlina. Silakan Erlina, ada di sini Erlina. Silakan kalian presentasikan kelompoknya Erlina, boleh mewakili teman. Kalau dalam yang harus kalian perhatikan dalam penyajian dan pengemasan itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsip wadah. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan. Jadi wadah itu apa namanya mau dipakai untuk apa? Jadi disesuaikan. Kalau yang panas ya jangan menggunakan plastik. Nanti dia akan melepuh. Kemudian prinsip kadar air ini juga harus diperhatikan. Kalau misalnya mie godok, sop atau apa kalau belum mau disajikan ya kuahnya sudah dicampur terlebih dahulu. Kemudian prinsip bahan makanan yang dapat dimakan. Ini ya bahan makanan kalau yang disajikan ya harus bahan yang harus dapat dimakan, dalam artian bahan makanan tidak mengandung pestisida, tidak mengandung racun, jadi aman untuk dimakan. Kemudian prinsip panas ini hidangan yang disajikan panas juga harus disajikan panas. Misalnya sop, bubur itu kan disajikan panas, jangan dingin. Nanti kalau panas makannya nanti sore kalian sudah disajikan nanti pas makannya sudah dingin, jadi sudah berbeda ya di sini. Kemudian prinsip kebersihan alat. Jadi kalian harus kalau menyajikan atau menggunakan mau dibuat penyajian terutama untuk orang banyak harus kalian perhatikan. Apalagi ini di restoran. Jadi prinsip alat kebersihan itu harus benar-benar bersih. Jangan kalian meletakkan alat saji atau alat makan itu yang masih basah. Mudeng ya? Kan coba kalian lihat. Kalau masih gelasnya basah, sendoknya basah, orang mau pakai enggak? Kira-kira orang mau pakai enggak? Enggak kan? Karena dia merasa kalau itu takutnya belum bersih. Jelas ya? Nah, kemudian penanganan makanan. Tadi seperti yang kalian lihat di video. Jadi penanganan makanan kalau tidak menggunakan sendok, juga dia menggunakan sarung tangan plastik. Jadi tangan tidak langsung menyentuh bahan pangan. Ya, itu jelas ya. Itu prinsip penyajian dan pengemasan yang harus kalian perhatikan. Kemudian contohnya, tadi beberapa sudah kalian bawa ya tadi. Nah, ini penyajian tradisional. Ini tentang apa ini? Tempat nasi kalau di tempat kalian namanya apa? Nek tempat nasi dengan kalian apa? Seteng, iya. Seteng atau wakul atau bakul nasi gitu ya. Nah ini tadi ini tumpeng ya, tadi penyajiannya contohnya yang di bawah Rahma, kelompoknya Rahma, jadi dia menggunakan samir, sampah yang dialasi dengan samir, kemudian untuk menyatukan tumpeng. Nah ini piring rotan, tadi yang di bawah siapa ya, piring rotan Meli ya? Tadi iya tadi ini. Kalau ini dialasi daun, jadi dia penyajian tradisional. Kemudian ini pincuk, tadi ada yang bawa pincuk juga. Kemudian kalau ini daun kalau nggak salah ini daun woku. Kalau ini adanya di Sulawesi, ini hanya untuk kalau di tempat kita biasanya daun jati. Kalau di daerah Gunung Kidul itu masih ada yang. Kemudian ini daun pisang. Jadi ini bentuknya apa namanya? Sudi atau takir ya kalau seperti ini ya? Oh takir, iya.
Terima kasih sudah diingatkan. Ini kemudian ini yang tradisional, kemudian kalau ini yang modern. Nah, tadi ada yang membawa ada piring, mangkok dari kaca atau silverware ya. Jadi ini namanya penyajian modern. Kemudian ini shop, ini juga menggunakan ini kalau ini namanya lupa tempat shop ya. Kemudian kalau ini apa namanya, ini biasanya di rumah sakit atau di asrama atau di mana tadi dengan menggunakan nampan yang sudah ada sekat-sekatnya, jadi nasi sendiri, lauk sendiri ya. Ini penyajian modern. Kalau kemasan tradisional tadi sudah ada yang membawa contoh kemasan daun pisang, di sini juga ada. Kalau ini bungkus untuk nasi, ini pepes ya kalau nggak salah pepes, kemudian ini ada nasi. Kalau ini tadi yang dibawa sama Erlina ya, jadi besek, kemudian membawa wadah dari daun pisang. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Tupat. Itu kemasan dari apa? Kemasannya terbuat dari apa? Daun janur. Janur, iya. Jadi selain dari kemasan tradisional dari daun pisang, dari janur juga termasuk kemasan tradisional. Ini juga kalau ini dari itu loh. Apa namanya? Jagung, ya betul Anggita, iya dari jagung. Ya. Jadi ini kemasan tradisional. Lepet jagung itu juga dibungkus dengan apa namanya? Kulit jagung ya namanya ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyajian dan pengasahan. Kalau ini apa? Modern lah ini. Ada modern, ada tradisional. Nah ini kalau besek, kalau sekarang ini sudah tampilannya cantik, jadi diberi warna, diberi pita, jadi kesannya cantik. Ini buat hantaran biasanya kalau sekarang. Nah kalau ini juga dari janur. Pernah makan makanan seperti ini namanya apa? Kalau ada yang tahu? Ini namanya celorot. Celorot. Kalau tak pernah makan celorot? Ini kemasannya dari daun. Apa namanya? Kelapa ya, janur. Kemudian ini bahan makanannya terbuat dari tepung beras. Biasanya yang terkenal celorot itu daerah itu Purworejo. Nah itu terkenal. Kemudian tadi ini seperti yang dibawa kelompoknya Nagita, dia kemasan daun pisang. Kemudian yang ini kerdus, ini sudah modern. Ini kerdus, ini kerdus teman ada kertas ada mikanya, jadi apa namanya yang di dalamnya kelihatan. Kemudian ini styrofoam tadi yang dibawa siapa namanya? Kelompoknya siapa ya tadi? Nah kita atau Pak Rekoh ya tadi yang membawa styrofoam. Kemudian kalau ini ya kalau ini juga modern. Nah luar biasa ya hari ini, jadi kalian sudah tahu apa namanya model-model penyajian dan kemasan baik tradisional, modern maupun modifikasi. Semua berarti kalian memang sudah mengetahui atau memahami macam-macam penyajian dan pengemasan baik tradisional, modern dan modifikasi. Kira-kira dari tadi yang dipelajari tentang kemasan dan penyajian ada pertanyaan tidak? Ataukah kalian sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas dari tadi biar senyum kalian, biar kalian tidak tegang, kita melakukan ice breaking sebentar. Oke? Sudah, silakan. Yuk kita mulai. Let's play the game. Oke, silakan. Silakan biar tidak tegang. Kita mulai. Oke. Anggita, Meli, ini sudah masuk. Ayo yang lain, silakan masuk. Peringkat pertama, ayo yang lain. Rahma bisa masukkah, Rahma? Yuk. Memuat, Bu. Ya. Ingin pula memuat. Yuk, Nafisa bisa. Oke, Erlina ini mengejar Anggita. Ayo, dikejar lagi. Rahma, Oke. Yuk. Rahmani dan Anggita antri ya tadi. Ayo. Nagita, Erlina, ayo Anggita. Oke. Erlina. Serius nih, kalau Erlina pasti serius nih. Sudah selesai semua kah? Ampun. Sudah selesai. Jadi juaranya ini si Rahma ini.
Ayo, kita semua 3, sudah? Oh, ini Nafisa belum selesai, ini Nafisa nih, silahkan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Tidak terasa ya, kita sudah mulai berada di akhir pertemuan hari ini. Tadi dari awal Bu Atik menyampaikan materi, kemudian diskusi, kemudian ada presentasi, ada main game, kemudian tadi kalian membawa contoh terakhir bermain game ya. Dari awal sampai akhir, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya tuh mau Nah, kita silakan kalian simpulkan materi hari ini. Oke, silakan. Dari materi hari ini, untuk tahap pengolahan makanan perlu adanya 1. Perencanaan, identifikasi kebutuhan, ide gagasan. 2. Pelaksanaan atau pembuatan, yaitu persiapan dan proses pembuatan. 3. Evaluasi, merasakan hasil, mengevaluasi seluruh proses. Pengajian dan pengemasan, prinsip yang harus diperhatikan. 1. Prinsip wadah, prinsip kadar air, prinsip bahan makanan dapat dimakan, prinsip panas, prinsip aktif, prinsip penanganan makanan, alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional dan juga modern. Sudah? Oke. Jadi dari awal tadi ya memang kesimpulannya kalau kita mau membuat produk atau mengolah produk memang harus ada perencanaan. Dari perencanaan, proses persiapan, kemudian proses pembuatan, evaluasi ya. Silahkan kalian mengerjakan post test, betul ini post test kelas 8, silakan kalian kerjakan linknya. Bu Ati tunggu 5 menit ya, 10 menit lah karena soalnya 10 jadi 1 menit. Oke. Ya, kalian kerjakan ke Google di Google Form. Bu Ati tunggu post testnya. Ya, silakan sambil kalian mengerjakan. Jangan keluar dari Zoom ya. Sampai bertemu minggu depan dengan materi yang selanjutnya yaitu tentang pengolahan bahan pangan, serealia, dan umbi-umbian. Silahkan nanti tugas kalian di rumah yaitu berdiskusi dengan kelompok kalian. Kira-kira minggu depan kalian akan membuat produk apa? Silahkan kalian buat rancangannya dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi silahkan sesuaikan dengan produk yang ada. Produk ya? Kita mau membuat produk kok produk lagi. Jadi ini membuat sesuai dengan hasil bumi, serealia, umbi, dan kacang-kacangan yang ada di sekitar tempat kalian. Cukup sekian hari ini. Dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata dari Bu Ati yang kurang berkenan, Bu Ati minta maaf. Mau kan memaafkan Bu Ati? Gitu ya. Bu Ati ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, siap ya, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan ya. Dan Bu Ati minta kalian tetap punya semangat untuk belajar meskipun kita masih lewat pertemuan tatap maya. Oke, siap ya? Nah, siap. Sebelum Bu Ati akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa ya? Meli ya? Mana Meli? Muncul nggak nih Meli? Silakan Meli, teman-temannya dipimpin berdoa. Ayo Mel. Hari ini marilah kita berdoa terlebih. Doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan di dalam mudah-mudahan ya berarti berdoanya mudah-mudahan PPKM sudah segera berakhir, jadi kita bisa tatap muka meskipun masih terbatas. Jadi nanti sip-sipan nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa tatap muka bukan tatap maya. Terima kasih atas perhatian kalian. Boleh kalian live? Silakan, boleh. Terima kasih untuk kalian, atas untuk kalian semua. Oke, terima kasih.